Apa yang paling saudara khawatirkan hari ini? Apakah tentang kesehatan? Apakah tentang keluarga? Tentang pekerjaan? Tentang ekonomi? Atau tentang masa depan yang terasa tidak pasti? Kekhawatiran adalah sesuatu yang sering menghampiri setiap orang. Namun Tuhan tidak pernah menghendaki anak-anaknya hidup dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena Tuhan yang memegang hidup saudara tidak pernah kehilangan kendali. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, tuliskan di kolom komentar video ini, Tuhan, aku percaya kepadamu. Dan jika saudara memiliki pokok doa khusus, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan berdoa bersama dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap pergumulan yang sedang saudara hadapi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kuatkan iman kami, tenangkan hati kami, dan ajarlah kami untuk lebih percaya kepadamu daripada kepada keadaan yang kami lihat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan, episode 225. Ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menulis ayat ini ketika ia sendiri sedang menghadapi berbagai kesulitan. Namun di tengah keadaan yang tidak mudah itu, Paulus mengajarkan sebuah prinsip yang luar biasa. Paulus tidak berkata bahwa hidup akan bebas dari masalah. Paulus juga tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan menghadapi tekanan. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa di tengah segala persoalan, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Tuhan mengundang kita untuk membawa semua beban kepadanya melalui doa. Dan sebagai gantinya, Tuhan menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan masalah. Mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Mereka membayangkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Mereka hidup dalam ketakutan terhadap masa depan. Namun kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah. Kekhawatiran tidak membuat masalah menjadi lebih kecil. Kekhawatiran tidak membuat hidup menjadi lebih baik. Sebaliknya, kekhawatiran hanya menguras tenaga, pikiran, dan sukacita. Mari kita melihat di dalam Injil Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan sedang mengajarkan bahwa kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup kita.
Karena itu, jangan habiskan energi untuk khawatir. Gunakan energi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua, kekhawatiran muncul saat kita melepaskan pandangan dari Tuhan. Saudara, ingatlah kisah Petrus yang berjalan di atas air. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia dapat berjalan di atas ombak. Namun ketika ia mulai memperhatikan angin dan gelombang, ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika fokus kita hanya pada masalah akan terlihat sangat besar. Ketika fokus kita hanya pada kesulitan akan terasa semakin berat. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada semua persoalan kita. Jangan biarkan masalah menguasai pikiran saudara. Arahkan kembali pandangan kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih besar daripada badai apapun yang sedang saudara hadapi. Poin yang ketiga, bawalah semua beban kepada Tuhan dalam doa. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Perhatikan kata segala hal. Tuhan tidak hanya peduli pada masalah besar. Tuhan juga peduli pada pergumulan kecil yang saudara alami. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu rumit bagi Tuhan. Karena itu, jangan simpan semua beban sendirian. Bawalah kepada Tuhan. Curahkan isi hati saudara kepadanya. Sampaikan ketakutan saudara kepadanya. Sampaikan air mata saudara kepadanya. Karena Tuhan adalah Bapa yang mendengar doa anak-anaknya. Poin yang keempat, Tuhan memelihara orang yang percaya kepadanya. Seringkali kita khawatir karena merasa harus mengendalikan semuanya. Padahal ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kemampuan kita. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan tetap memegang kendali. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Tuhan tidak berkata bahwa kita harus memikul beban sendiri. Tuhan meminta kita menyerahkannya kepadanya. Mengapa? Karena Dia memelihara kita. Dia mengetahui kebutuhan kita. Dia melihat air mata kita. Dia memahami pergumulan kita. Dan Dia sanggup menolong kita. Poin yang kelima, damai sejahtera Tuhan lebih besar dari semua masalah. Hal terbesar yang Tuhan berikan bukan selalu perubahan keadaan. Kadang-kadang yang Tuhan berikan terlebih dahulu adalah damai sejahtera. Masalah mungkin belum selesai. Jawaban doa mungkin belum datang. Tetapi hati kita tetap tenang. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Filipi 4 ayat 7 berkata bahwa damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu melampaui logika manusia. Dunia tidak dapat memberikannya, dan dunia tidak dapat mengambilnya. Ketika hati dipenuhi damai sejahtera Tuhan, kita dapat tenang, tetap tenang, meskipun badai kehidupan masih berlangsung. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada banyak hal yang membuat saudara khawatir. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Percayalah kepada Tuhan.
Serahkanlah beban saudara kepadanya. Bawalah segala sesuatu dalam doa. Dan izinkan damai sejahtera Tuhan memenuhi hati saudara. Karena Tuhan yang memelihara hidup saudara tidak pernah tertidur dan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih banyak khawatir daripada percaya. Ajarlah kami untuk menyerahkan setiap beban kehidupan kepadamu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Kuatkan iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sanggup memelihara dan menolong kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera-Nya. Kiranya Tuhan menguatkan iman saudara ketika menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kiranya Tuhan membuka jalan bagi setiap kebutuhan saudara. Dan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan saudara dan keluarga. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada saudaramu, kepada temanmu, kepada siapa saja, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.